Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Jangan lupa dalam pembelajaran kali ini kalian mengisi daftar hadir. Ya, langsung saja kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan salat sunnah, muakkad, dan ghairu muakkad. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mempraktikkan ketentuan salat sunnah, muakkad, dan ghairu muakkad dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi pelajaran. Judul pembelajaran kita hari ini adalah salat sunnah, berbagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Nah, apa saja salat sunnah yang dimaksud sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam adalah yang pertama, kita akan bahas ketentuan salat sunnah muakkad. Apa itu salat sunnah muakkad? Nah, salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dikuatkan atau selalu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi salat sunnah muakkad itu adalah salat sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan untuk melaksanakannya karena Nabi kita Muhammad SAW selalu melaksanakannya. Adapun salat sunnah yang termasuk dalam sunnah atau kelompok daripada sunnah muakkad adalah yang pertama salat rawatib, yang kedua salat sunnah malam, yang ketiga salat sunnah idain, dan yang keempat salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, apa yang dimaksud dengan salat rawatib, salat sunnah malam, salat sunnah idain, dan salat tahiyatul masjid? Baik, akan kita bicarakan atau kita bahas, kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, siswa sekalian, kita bahas tentang salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Salat rawatib adalah atau salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Nah, yaitu sebelum dan sesudahnya, baik qabliyah maupun ba'diyah. Nah, jadi yang dimaksud dengan rawatib, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi pelaksanaan salat fardu. Kita tahu bahwa salat fardu itu ya ada 5. Pertama subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, dan kelima isya. Nah, salat sunnah yang mengiringi ya sebelum subuh ya ada salat sunnah, sebelum zuhur dan sesudah zuhur ada salat sunnah, sebelum salat asar ada salat sunnah ya, sebelum maghrib dan sesudah maghrib ada salat sunnah, dan sebelum isya dan sesudah isya juga ada salat sunnah. Nah, salat sunnah yang mengiringi salat fardu tadi itu dinamakan salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib itu dapat dibedakan, ada yang namanya qabliyah dan adanya ba'diyah. Qabliyah artinya sebelum, sedangkan ba'diyah sesudah. Ya, contohnya misalnya salat zuhur. Nah, salat zuhur itu setelah azan, ya, panggilan azan untuk salat zuhur, itu ya kita melaksanakan salat sunnah qabliyah.
namanya qabliyah sunnah zuhur. Berapa rakaat? Ya, minimal 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 4 rakaat. Nah, kemudian setelah kita salat sunnah, iqamah. Ya, setelah iqamah berarti kita salat zuhur. Ya, salat zuhur baik sendiri maupun berjamaah. Setelah salam, kemudian kita berdoa. Setelah berdoa, kita berdiri lagi salat sunnah, yaitu sesudah zuhur. Dinamakan ya, salat sunnah ba'diyah, yaitu sesudah. Nah, berapa rakaat? Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat setelah zuhur. Nah, itulah yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib yang mengiringi 2 salat fardu tadi. Salat rawatib ya dapat dibagi menjadi 2. Nah, jadi salat rawatib ini pula dapat dibagi 2. Ya. Yang pertama adalah muakkad dan yang kedua adalah ghairu muakkad. Nah, jadi ya di atas tadi kita berbicara bahwa salat sunnah ya itu dapat dibagi 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad ya. Nah, yang muakkad artinya yang dianjurkan, yang diutamakan atau yang sering Nabi melakukannya. Sedangkan ghairu muakkad itu Nabi ya jarang melaksanakannya, namun tidak dilarang melaksanakan. Nah, di dalam rawatib ini pula dibagi kepada 2, yaitu salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, apa saja yang termasuk dalam salat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad? Baik, akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ya yang termasuk rawatib muakkad. Nah, yang termasuk dalam rawatib muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu termasuk ya muakkad. Ya, rawatib muakkad. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, itu termasuk dalam sunnah rawatib muakkad. Yang keempat, 2 rakaat sesudah isya. Ya. Kemudian yang kelima, ya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi ada 5 ya salat sunnah rawatib muakkad ini, yaitu Bapak ulangi tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang termasuk rawatib muakkad. Kemudian yang kedua atau yang B, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa itu ghairu muakkad? Artinya yang tidak dianjurkan. Namun kalau kita melaksanakannya ya itu boleh saja ya. Baik, yang pertama ya, yang ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum asyar. Nah, jadi 4 rakaat sebelum asyar termasuk dalam rawatib ghairu muakkad. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan kemudian yang ketiga, ya 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi inilah yang termasuk dalam ghairu muakkad. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, ya, kenapa ya salat sunnah sesudah asar tidak ada termasuk di sini, dan salat sunnah ya sesudah subuh. Nah, jadi salat sunnah setelah salat asar itu tidak ada, baik rawatib maupun salat sunnah yang lain-lainnya. Ya, tidak ada. Terkecuali kita masuk ke dalam masjid, ya kita boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Tapi kalau salat sunnah yang lainnya, salat sunnah mutlak setelah salat asar tidak ada sampai kepada salat maghrib atau azan maghrib dilaksanakan. Kalau azan maghrib dilaksanakan
boleh kita melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, termasuk salat sunnah ghairu muakkad. Nah kemudian ya setelah salat subuh tidak ada salat sunnah. Ya, dia tidak ada yang namanya ba'diyah subuh, tidak ada. Nah, jadi sebelum subuh, qabliyah subuh ada 2 rakaat. Namanya salat sunnatul fajri ya, atau salat sunnatul fajar. Karena Nabi ya salatul fajri khairum ya khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ya sebelum subuh itu ada 2 rakaat, namanya salat ya qabliyah subuh. Ya, itu disebut dengan salat sunnah fajar. Kemudian ya setelah subuh tidak ada salat sunnah, dan juga setelah salat asar tidak ada salat sunnah. Jadi bagi ya orang-orang yang suka ya melaksanakan salat rawatib, diingat itu tidak ada salat subuh setelah subuh. Ya, tidak ada salat sunnah setelah subuh, dan tidak ada salat sunnah setelah asyar sampai waktu maghrib, dan ketika subuh sampai ya jam 6 atau setengah 6 itu sudah masuk salat isyraq. Jadi salat isyraq. Jadi sampai waktu isyraq baru boleh melaksanakan salat sunnah isyraq. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya kita bahas tentang keutamaan salat sunnah rawatib. Nah, jadi salat sunnah rawatib itu ya banyak keutamaannya, ya banyak sekali keutamaannya. Nah, apa saja keutamaannya? Ya, yang pertama dapat melengkapi kekurangan atau kesempurnaan daripada salat fardu. Nah, jadi ya kita melaksanakan salat sunnah rawatib itu ya pertama menyempurnakan salat fardu kita. Kita tidak tahu di dalam salat ya, ketika kita salat pasti pikiran kita kemana-mana ya, baik kita waktu takbiratul ihram maupun ketika kita sudah ya melaksanakan rakaat demi rakaat di dalam salat itu, pikiran kita kemana-mana ya, mengingat keadaan ya dunia. Nah, itu sangat mengurangi nilai ibadah salat kita. Maka salat rawatiblah yang menyempurnakan ya daripada salat fardu kita tadi, agar nilai pahalanya di hadapan Allah ya diterima. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang kedua ya keutamaannya adalah menambah pahala ya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sering mengingatnya ya. Mengingat yang pertama dengan salat, karena kalau kita salat itu ya tidak mengingat Allah, maka nilai ibadah kita ya ditolak atau tidak diterima ya. Kemudian yang kedua dengan berzikir, karena Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati pun akan menjadi tentram ya, menjadi senang. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga ya keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmat kepadanya. Nah, kita tahu apa itu rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Jadi Allah ya memberikan kasih sayang kepada kita berupa kesehatan ya, berupa hidayah ya, kebaikan, kemudian rezeki ya, itu termasuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, Allah memberi kepada kita ya semua itu ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi keutamaan daripada salat ya sunnah rawatib, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ya.
Nah, di dalam sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, ya, man hafaza arba'a rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramullahu 'alan nar. Yang artinya barang siapa, kata Nabi, yang memelihara 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat, ya, As-Sabu Sunnah. Nah, jadi kalau kita mampu melaksanakan salat zuhur, ya, qabliyah ba'diyahnya 4 rakaat, ya, qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, itu ya dikatakan dalam hadis Nabi, haram tubuhnya, jasadnya disentuh atau dimakan oleh api neraka. Luar biasa keutamaannya. Kemudian yang kelima, dihindarkan dari api neraka. Ya, tadi tidak disentuh, ya, ini dihindarkan dari api neraka yang kelima ini. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri lam tamassahun nar. Ya, barang siapa, kata Rasulullah, yang menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar, niscaya ia tidak akan disentuh neraka. Luar biasa. Jadi kalau kita mampu 4 rakaat sebelum asar, ya minimal 2 rakaat lah yang sering dilaksanakan orang. 4 rakaat itu api neraka tidak akan memakan jasad kita, asalkan rutin. Ya, rutin artinya tadi kita jadi amaliyah di dalam sholat ini. Kadang-kadang kita melaksanakan, kadang-kadang tidak. Bisa sajalah sekali-sekali kalau kita dalam keadaan sibuk, ya, dalam keadaan kita darurat, ya, atau di dalam perjalanan, itu memakan waktu yang panjang. Nah, kemudian, ya, yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di surga. Nah, jadi, ya, keutamaan salat sunnah rawatib itu yang terakhir, Allah akan memberikan kemudahan di dalam surga. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, man shalla ba'dal maghrib 20 raka'atin nabiyallahu baitan fil jannah. Yang artinya barang siapa, ya, yang salat 2 rakaat sesudah maghrib, niscaya Allah akan membuatkan sebuah gedung di dalam surga, ya, untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi setelah maghrib itu kalau kita rutin melaksanakan, ya, salat sunnah ba'diyah daripada maghrib, maka Allah akan membuatkan sebuah gedung, ya, di dalam surga. Misalkan kita melaksanakannya, ya, rutin, kontinu, ya, kalau kita sudah mengetahuinya dan melaksanakannya pun secara ikhlas, ya, tidak terpaksa. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, ya, itulah, ya, pertemuan atau materi pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, adakah pertanyaan? Ya, silakan. Kalau tidak paham, ya, ditanyakan melalui pembelajaran, ya, nanti di timeline bisa kalian tanyakan, atau bisa juga melalui, ya, nomor WA Bapak. Mana yang kurang paham, kurang jelas, ditanyakan dalam materi pembelajaran hari ini. Nah, Bapak simpulkan materi hari ini, ya. Yang pertama, ya, tentang pengertian daripada salat sunnah rawatib, ya. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah, ya, yang mengiringi 2 salat fardu, ya, baik qabliyah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Nah, salat sunnah, ya, qabliyah, ya, itu termasuk di dalam, ya, yang muakkad itu ada beberapa macam, ya, itu salat sunnah rawatib, salat sunnah malam, salat sunnah idain, dan salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian, ya,
Yang terakhir kesimpulannya adalah tentang keutamaan salat sunnah rawatib tadi ada 6 ya. Silahkan kalian ya baca, buka kembali materinya ya di pembelajaran ini maupun nanti kalian belajar kembali di dalam buku LKS yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Nah, sebelum Bapak akhiri ya, baik akan Bapak sampaikan dulu ya tentang soal pada pembelajaran hari ini. Soal ya untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang kedua, sebutkan salat apa saja yang termasuk dalam salat sunnah muakkad. Yang ketiga, jelaskan apa pengertian salat sunnah rawatib. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 salat sunnah rawatib muakkad. Dan yang kelima, sebutkan 3 salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Demikian Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.